Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan di dalam hati. Kami dapat merayakan kelahiran-Mu Tuhan, untuk menebus dosa kami, untuk menyelamatkan kami. Engkau rela berkorban buat kami. Kami telah mengeluh-ngeluhkan Engkau meninggikan kami, dan kami percaya Engkau adalah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian bangsa Israel. Demikianlah Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, urapi kami semua, kuduskan kami, sucikan kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Tutup bungkus tempat ini dan ibadah ini dengan kuasa dalam Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan dan roh jahat iblis setan yang ingin mengganggu ibadah ini, kami sehati mengikatnya di dalam nama Yesus dan menolaknya, menghancurkan kuasanya dalam nama Yesus dan mengusirnya dalam nama Yesus dan memutus sakral komunikasi kejahatan kuasa kegelapan itu dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kami bakar dengan api Allah yang menghanguskan di dalam nama Yesus Kristus. Ibrani 12 ayat 29 terdengar, sehingga mereka menjadi api dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama berkata, amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati semuanya. Baru jam 9 kurang seperempat. Siap sampai jam 1 malam? Siap sampai tengah malam? Haleluya. Kalau kita membandingkan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita tidak seberapa pengorbanan kita pada malam hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing sesuai dengan tema dan subtema, yaitu Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-34 dan 38. Kita bersama-sama membacanya, ayat 34 dan 38. 1, 2, 3. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini di dalam rangka menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang dari bangsa manapun yang takut kepada Dia dan berkenan dan mengamalkan kebenaran, berkenan kepada saudara, apakah presiden, gubernur,
Makanya kami tidak memasang sofa di depannya. Itu adalah diskriminasi. Hanya manusialah yang membeda-bedakan orang. Tapi di hadapan Allah tidak ada perbedaan. Kalau Yesus datang nanti, Dia memisahkan orang-orang kudus dan orang-orang yang belum kudus. Orang yang di sebelah kirinya disebut kambing dan di sebelah kanannya disebut domba. Dan kepada domba-domba itu dikatakan masuk ke dalam kerajaan yang telah dibuat sebelum dunia ini dibentuk bersama dengan malaikat-malaikat. Tetapi kepada orang-orang yang disebut kambing-kambing yang belum kudus di hadapan Tuhan, belum dilepaskan dari kuasa kegelapan, belum diampuni dosanya, belum minta ampun kepada Tuhan, dan Yesus berkata, "Pergilah engkau masuk ke dalam api yang menyala-nyala bersama dengan iblis." Jadi tempat iblis itu yang dikenal, tapi tempat anak-anak Tuhan yang di sorga. Mau masuk surga semua? Mau masuk surga semua? Petrus ini adalah salah satu dari murid-murid Yesus yang radikal, tahu radikal, yang keras, yang emosi yang meluap-luap. Tetapi Tuhan memakai dia lebih dahsyat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang ayat 38 dikatakan tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Yesus Kristus sejak di dalam kandungan Maria, sebelum Maria dan Yusuf bertunangan, dia telah dikandung di dalam perut Maria. Dan ketika Yusuf mengetahui hal itu dan dia tidak mau mempermalukan Maria, maka dia diam-diam untuk menceraikan. Dan di malam hari Yusuf itu, malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata, "Hai Yusuf, jangan engkau menceraikan Maria, karena anak yang dalam kandungannya adalah berasal dari Roh Kudus, dan Maria akan melahirkan dan beri namanya Yesus. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa." Jadi Yesus telah diurapi, bahkan di dalam kandungan dia diurapi oleh Yesus Kristus, diurapi oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dan memang Allah berkata, Roh Tuhan ada padaku, sebab Dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawar dan penglihatan, kepada orang-orang yang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan Taurat Tuhan telah datang. Jadi saudara, Yesus telah dipenuhi oleh Roh Kudus, Yesus telah diurapi. Yang itu ketika Yesus membuka kitab Yesaya dan didapatkan hadis, dan itu tertulis di dalam kitab Yesaya dan kitab Lukas 4 ayat 8 dan 9.
di situ saja. Tetapi Yesus setelah lahir, setelah besar, maka Roh Kudus itu menuntut Yesus Kristus untuk datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dia dibaptis. Dan Yohanes berkata, sesungguhnya engkaulah yang membaptiskan dan engkau yang datang kepada. Dan Yesus berkata, untuk menggenapi firman, untuk menggenapi kehendak. Dan di dalam kitab Matius 3 ayat 15 ke 16 dan 17 jelas di situ Yesus dibaptis, masuk di dalam air, ditenggelam, dan setelah itu keluar dari dalam air, dan langit terbuka, dan Roh Kudus turun atas Yesus Kristus berupa burung merpati, dan suara di surga itu suara Allah sendiri berkata, inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Kalau ada saudara yang belum dibaptis sampai sekarang, baptislah, beri dibaptis. Karena orang yang dibaptis, Allah berkata, inilah anakku yang kepadanya, inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Saudara yang diberkati oleh dikatakan di situ, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ketika Yesus mau naik ke surga, lalu Yesus mendekati murid-murid, dan Yesus berkata, berbeda kepada telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Lalu ayat 19 dan 20 yang itu memberitakan firman lengkap yang dikatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan bangsa menjadi murid, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu apa yang telah diperintahkan kepada. Dan ketahui, harus senantiasa menyertai engkau. Jadi kita ini semua wajib untuk memberitakan firman, bukan hanya gembala, bukan hanya para pekerja, si tua, diaken, tapi jemaat. Ditanya Tuhan nanti kepada saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kuat kuasa diberikan kepada kita, diberikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kuat kuasa kita praktekkan mulai pada malam hari ini. Kuasa telah diberikan kepada kita. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan-setan dari dalam. Mereka berbahasa baru bagi mereka. Mereka menggunakan bahkan minum racun maupun. Mereka tidak celaka. Mereka menumpangkan tangan kepada orang sakit, maka orang sakit itu menjadi sembuh. Saudara yang berkata, dikatakan tadi bahwa Yesus Kristus itu jangan berkeliling sampai melakukan kebaikan, yaitu di dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Haleluya. Yesus Kristus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, sambil
melakukan kebaikan, di mana pada waktu itu datang seorang hamba Tuhan, kalau saudara, kepala rumah ibadah datang kepada Yesus Kristus melaporkan, Tuhan, anakku perempuan telah meninggal. Letakkanlah tanganmu kepadanya dan aku percaya dia pasti sembuh. Dan Yesus berjalan pergi. Sementara Yesus berjalan dan pergi ke rumah kepala rumah ibadat ini, maka seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun lamanya, dia katakan, asalkan ku jamah saja jubahnya maka aku sembuh. Dan dia mengambil Yesus Kristus dari belakang dan memegang jubah Yesus Kristus dan disungkur di tanah. Dan apa yang terjadi? Lalu Yesus berkata, hai anakku, imanlah yang menyelamatkan. Di ayat lain di kitab Markus dikatakan oleh Yesus Kristus, siapakah yang bersentuhan dengan aku? Lalu Petrus berkata, Tuhan, apakah engkau tidak tahu bahwa begitu banyak orang di sini? Yesus bilang, enggak, ada yang keluar dari tubuhku. Dan tersungkur wanita yang pendarahan 12 tahun ini. Dan Yesus berkata kepada imanlah yang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus berjalan sambil melakukan kebaikan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam bait suci, di dalam sinagog, ada seorang yang kerasukan setan, dan dia berkata, apa urusanmu dengan kami, Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Yesus berkata, diam, keluar. Dan dia bocah banyak yang orang yang kerasukan setan ini, dan dia banyak. Dan roh jahat itu pergi dengan baik. Mungkin saudara nanti pada waktu dimana kita mungkin dalam jauh manifest, saudara yang tahu Roh Kudus sedang melalui saudara. Kuasa Tuhan itu penuh. Banyak orang gila dari jenazah, orang gila yang dirantai-rantai emas, dia siap malam pergi berkendaraan di dunia. Dan ketika Yesus dia berlari dan berkata, ada apa urusanmu dengan kami, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Jangan siksa. Malam ini kita harus siksa iblis. Mau menyiksa iblis malam ini? Halo? Mau menyiksa iblis malam ini? Hanya di sebelah kiri, sebelah kanan. Mau menyiksa iblis malam ini? Kita cari orang Kristen harus mati melawan iblis. Kalaulah dia masuk ke dalam tubuh manusia, saudara yang berkata dan dikatakan, jangan binasakan kami. Dan Yesus bertanya, Ise, kalau siapa kamu masalah? Ise, nah itulah dia. Ise aku. Lalu dia bilang, mereka adalah legion. Tahu legion? Satu iblis itu jumlahnya 6.000 iblis. Bayangkan 6.000
di dalam satuan. Dan di situ ada babi. Saya diberi makan oleh peternak. Dan mereka berkata, roh jahat, jangan engkau mengusir kami. Mengapa? Mereka berkata demikian karena sebelumnya Yesus telah mengusir mereka dan dia katakan supaya mereka masuk ke dalam babi-babi. Dan Yesus katakan, jangan pergi. Dan babi-babi yang 2000 ekor itu semuanya terjun ke dalam danau. Dan peternak babi lari melambau ke kota bahwa babi-babi kita telah masuk semua dalam danau. Dan mereka beramai-ramai untuk menghadap Tuhan kita Yesus Kristus, bukan menghadap untuk meminta berkat kita semua, tapi mereka datang kepada Yesus, musim Yesus, lebih berharga babi daripada Yesus. Halo, bagi mereka lebih berharga babi daripada Yesus. Dan Yesus, saudara yang berkati oleh yang paling berharga di hidup kita, yaitu Yesus Kristus saudara. Banyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dikubur. Hari terus bangkit. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak percaya bahwa bisa dibangunkan orang yang sudah mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus berkeliling berjalan sambil melakukan doa. Ada 2 orang buta. Pada waktu Yesus bertemu dengan mereka, mereka berteriak, "Hai Yesus, Anak Daud, sembuhkanlah kami." Lalu Yesus masuk ke sebuah rumah dan mereka mengikuti dan Yesus memanggil mereka. Apakah kamu percaya kepada kami? Percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka dan seketika itu sakit. Apa yang dibuat hari ini? Asalkan kau percaya kepada Yesus Kristus berjalan kasih. Tidak hanya itu saja yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saya bercerita terus pada malam hari ini, tidak habis sampai jam 12 siang besok. Tapi intinya lain, bahwa Yesus Kristus berkeliling sambil melakukan yang baik, yang itu untuk menyembuhkan orang-orang yang dirasuk oleh setan. Mungkin kita telah berbuat salah di hadapan Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara, firman Tuhan berkata di dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14, Ia yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan yang memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihi, dan di dalam Dia ada berdosa yaitu pengampunan dosa. Apakah saudara tahu roh apa yang ada di dalam saudara pada hari ini? Ingat bahwa di dalam Kejadian 3 ayat 15 berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dengan perempuan ini, antara ular
dengan Yesus, dengan Hawa, dan antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Yesus akan meremukkan kepalamu iblis, dan keturunanmu akan meremukkan kepalamu. Makanya Yesus datang ke dunia ini untuk meremukkan kepala silam. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk memikul penyakit kita, untuk menanggung penderitaan kita, dan Dia menyembuhkan kita. Dan oleh pintu yang kita disebut, lengkapnya dikatakan, Ia yang menanggung penyakit kita dan yang memikul penderitaan kita. Kita kira Dia dengan Tuhan, dipukul dan ditindas Allah, Dia tertinggal oleh karena kejahatan, dan Dia dilumpuhkan oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru Yesus Kristus kita disembuhkan. Malam ini yang sakit disembuhkan, yang hidup di dalam roh cahaya yang dilepaskan pada hari ini. Amin. Kalau kita melihat di dalam kitab Haleluya 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5, kita komitmen sampai jam 12. Ketahuilah bahwa pada hari-hari lagi akan datang masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri. Karakter manusia yang sama, roh yang ada di dalamnya, yang ingin mencintai dirinya sendiri. Yang kedua adalah banggas. Karakter manusia di akhir bersama, yaitu menjadi hamba Allah, menjadi benar-benar membuat Allah bertobat, neraka tempat. Ada ayat ini. Mereka akan membuat suka ngomong gede. Mereka mengomongkan diri. Firman Tuhan berkata, jangan kau meninggikan diri. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan, dan oleh orang yang merendahkan diri ditinggikan oleh Tuhan. Tapi banyak orang menyombongkan diri, nggak tahu apa yang sombong. Padahal Tuhan sudah nanti hanya satu kali Tuhan tangan yang diberikan kepadanya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Apakah saudara pernah memfitnah orang? Hari ini kita lepas. Mau lepas dari roh itu? Mengapa dia? Jangan. Kalau memang dia, daripada Tuhan berkata, tidak semuanya orang yang memanggil Tuhan masuk di dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Pada waktu itu nanti banyak orang yang berkata bersembunyi, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, dan dengan penyakit demi nama-Mu? Lalu Yesus berkata, enyah engkau sebuah kejahatan. I don't know who you are. Aku tidak tahu siapa, aku tidak kenal. Saya tidak tahu bahasa. Itu bahasanya hanya bahasa wataknya saya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan main-main. Sekecil apapun roh jahat dan dosa yang ada di dalam manusia, kalau tidak dibebaskan, kalau tidak dikeluarkan, tidak akan masuk surga. Nanti ada ayatnya. Lalu kedua, berfitnah. Mereka mengungkapkan anak tua. Haleluya. Baik anak muda, teenagers, belasan tahun, melawan orang tua. Minta ampun kepada Tuhan supaya kau bebas. Hormati ayat ibumu supaya bangga berkomunitas yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada.
memang api terbaru. Apapun profesi dia. Haleluya. Lalu dikatakan dan tidak tahu berterima kasih. Apakah kita tadi pagi waktu bangun tidur dan berterima kasih kepada Tuhan, atau langsung makan bubur ayam, mie pasir, atau bali kecap? Lupa berterima kasih kepada Tuhan. Oh, kadang-kadang jangan lupa berterima kasih. Lalu tidak mempedulikan keadaan, tidak mempedulikan agama, hanya sebagai bukan bohong. Tidak mempedulikan Tuhan itu maksud. Lebih penting hal-hal dunia daripada itu. Tidak tahu kasih, tidak mau berdamai. Sakit hati, dendam akan pahit. Firman Tuhan berkata, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam supaya engkau tak berdosa. Tapi ada orang yang bilang, aku tak mau mengampuni dia. Sangat pedih hatiku dibuatnya sampai mati aku selalu mengingat perbuatannya. Saudara, makin numpuk iblis itu di dalam hidup orang. Jangan sakit hati, ampuni dia. Mengampuni. Kita begitu pintar mengatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pintar hanya ngomong doang. Tapi yang terbaik, kalau ada yang berhajar. Saudara yang berkata keras firman ini. Firman ini sekarang bukan makanan yang lembut, bukan lembut, tapi makanan keras. Saudara yang berkata itu suka menjelekkan orang. Aduh, jelek sekali. Macam-macam. Aduh, jelek dia. Saudara, ketika kau bilang jelek dia, padahal kita yang menunjuk, kita yang lebih jelek karena tempat jurus yang lain. Coba pintaran saudara. Coba beri. 3-4 mengarah kepada siapa? Mengarah kepada orang itu atau mengarah kepada pribadi sendiri? Kita menunjuk dia jelek, kita jelek. Makanya yang suka-suka jelekan orang. Inilah karakter manusia yang zaman 18 karakter. Tidak dapat menekan itu emosi, marah. Wahyu 21 ayat 8, orang yang emosi marah itu dilemparkan ke dalam lautan api, lautan belerang. Tapi dia bilang, kalau dia baik sama saya, maka saya baik. Kalau dia marah, aku lebih hebat marahnya daripada lebih hebat marah. Iblis. Inilah karakter manusia yang garang. Banyak yang garang sekarang. Barang-barang melalui Facebook. Tapi biarkan mereka garang. Biar Yesus yang mengajar mereka. Yang garang-garang. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan dunia. Jauhilah mereka. Kira-kira di 18 karakter ini apakah saudara termasuk atau tidak? Tanya sendiri pada diri saya. Dan dia berlepas pada malam hari ini yang tinggal satu lagi, yaitu di Galatia 5
ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kepentingan diri sendiri, amarah, persidrahan, roh pemecah, kemabungan, pesta pora, dan sebagainya. Ada 14. Ini 14. Yang tadi 18. Berarti berapa jumlahnya? Apakah mau bebas di sini? Tetapi dikatakan di dalam ayat yang tadi, hanyalah Dia yang melepaskan manusia dari semua kuasa kegelapan, dan yang memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih, dan di dalam Dia ada pengudusan, yaitu pengampunan dosa, Yesus Kristus. Walaupun begitu banyak dosa kita, tidak bisa dihitung di dalam Ulangan 10 ayat yang ke Ulangan 18 ayat yang ke-10. Ini berbicara tentang perkebunan datang kepada wali ujung, mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Mungkin saudara telah menjadikan anak saudara menjadi tumbal untuk mendapatkan kekayaan malam hari ini. Kita lepaskan saudara dari kuasa kegelapan. Atau seorang menjadi petenung, perangkat, seorang pengelah, seorang pedih. Apakah engkau pernah berkomunikasi dengan orang-orang ini? Inilah yang menyebabkan orang menderita dan susah. Seorang pemata, seorang yang bertanya kepada roh peramal yang meminta kepada petunjuk orang itu. Apakah kita pernah melakukan hal ini? Enggak usah. Daripada Yesus tidak membuka penyias membuat kita, biarlah hati ini tidak dibebaskan. Kita minta belas kasihan Dia. Dan saya percaya Tuhan membebaskan, karena Tuhan sendirian ke dalam dunia ini yang itu untuk membebaskan dari sakit penyakit, membebaskan dari kuasa kegelapan yang paling tragis. Ulangan 28 ayat yang ke-46. Tetapi jika engkau tidak mengenal suara Tuhan Allah dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang disampaikan kepada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai kamu. Siapa orang yang pernah bergaul kepada dukun, yang ada 32 roh itu dalam hidupnya, ini yang akan didapatkan kutuk. Kutuk yang pertama, yaitu yang ke-16, tertutup kami kota, tertutuplah kami ladang. Kemanapun orang itu pergi, dia dibunuh. 17, tertutup kamu tempat airmu, ya makanannya, pendapatannya susah terus. Terus 18, tertutup kamu hasilmu, anak-anakmu, sapimu, dan kandungan kambing domba. Tidak berumah tangga di kota, ternaknya
pun tertutup. Lanjut 20. Tuhan akan mendatangkan kutub, huru hara dan pengacara di antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai kau punah dan binasa dengan segala karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan. Lanjut 21. Tuhan akan melekatkan penyakit sampah kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk bertuginya. 22. Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam kebiasaan, sakit badan, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan membunuh engkau sampai engkau binasa. 23. Juga lagi di atasmu, ini artinya berkat tidak turun dari surga. Lanjut 25. Tuhan akan membiarkan engkau berbunuh kalah musuh, banyak musuh. Lanjut 26. Nyamuk akan menjadi makanan seluruh di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengerti. Kita kenal mayat tak dikenal, mati mendadak, enggak ada penyakit dalam. Lanjut. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara besi, dengan borok, dengan kedal, dengan budis yang daripadanya engkau tidak akan sembuh. Terus ada lagi akibatnya itu yaitu hutang dan sakit bulu dan sebagainya. Saudara itu mati waktunya kepada kita supaya kita lepas dari kuasa kegelapan dan roh jahat yang mempengaruhi hidup manusia. Amin.